Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang. Untuk sobat semua, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maesa Agni mengirimkan prajurit Singosari untuk mengamati kegiatan di Padepokan Pupurung. Prajurit Singosari mendirikan kemah di tepi hutan dekat Padepokan Pupurung. Maesa Bungalan juga diperintahkan ikut serta dalam prajurit itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Untuk menghilangkan kejemuan mereka yang berada di hutan kecil itu, setiap kali di luar penglihatan orang lain, maka prajurit-prajurit itu selalu bergantian. Beberapa hari mereka berada di hutan kecil itu, sedangkan beberapa hari kemudian mereka tinggal di barak. Hanya beberapa orang sajalah yang tidak mengalami pergantian. Pemimpin prajurit di alas Pandan, 2 orang pengawal kepercayaannya, dan 3 orang yang mempunyai banyak hubungan dengan orang-orang luar. Mereka adalah prajurit-prajurit yang melayani kebutuhan kawan-kawannya dan selalu berkeliaran di pasar dan perdukuhan-perdukuhan. Sementara Maesa Bungalan ternyata lebih senang ikut pula berpindah dari baraknya ke tempat yang tersembunyi itu. Tetapi ia tidak mengetahui pembagian waktu tertentu seperti kawan-kawannya. Ia diperkenankan berada di mana saja menurut keinginannya, sesuai dengan waktu yang dikehendaki sendiri. Ternyata cara yang dipergunakan oleh para prajurit dapat terlepas dari pengamatan Mpu Purung. Ia tidak mengetahui bahwa Singosari sedang mengamati dengan tajamnya. Yang dilihat oleh Mpu Purung adalah jumlah prajurit yang terbatas di dalam barak, yang setiap hari hanyalah duduk memeluk lutut di gerbang halaman barak mereka, selain yang bertugas. Bahkan kadang-kadang yang sedang bertugas ikut pula meletakkan senjata mereka dan duduk sambil bergurau menunggu saatnya mereka dipanggil untuk makan. Menjemukan sekali, berkata Mpu Purung pada pengawalnya. Meskipun demikian, pada suatu saat mereka dapat membahayakan kita semuanya. Kenapa mereka tidak kita hancurkan saja, Mpu? Bertanya pengawalnya. Petugas yang dikirim Mpu Badatu itu terlalu berhati-hati. Ia sedang menghadap Mpu Badatu untuk minta petunjuk apa yang sebaiknya kita lakukan di sini. Kita dapat menyerang dan memusnahkan mereka, sehingga tidak seorang pun yang akan kita biarkan hidup untuk melaporkan apa yang terjadi. Dengan demikian, maka tidak akan ada yang mengetahui bahwa kita sudah mulai. Tetapi setiap saat tentu ada petugas dari Singosari menghubungi mereka, atau dalam saat-saat tertentu ada petugas dari barak itu yang pergi ke kota raja untuk memberikan laporan. Jika mereka tidak datang, maka Singosari akan membuat suatu perhitungan. Jadi kita akan membiarkan saja mereka di barak itu. Kita menunggu perintah Mpu Badatu. Kita akan bersama-sama bergerak di beberapa tempat agar kekuatan Singosari terbagi. Tetapi pengawal-pengawalnya menganggap bahwa menunggu perintah itu terlalu menjemukan. Mereka sudah terlalu muak melihat sikap para prajurit itu. Ternyata beberapa orang anak buah Mpu Purung sulit untuk menjaga diri. Setiap mereka lewat dan berpapasan dengan 1 atau 2 orang prajurit di sepanjang jalan perdukuhan, rasa-rasanya mereka tidak tahan lagi. Kenapa kita tidak membunuh mereka saja? Jumlahnya mereka terlalu sedikit. 20 atau sebanyak-banyaknya 25. Mpu Purung masih menunggu perintah Mpu Badatu. Kita sebenarnya tidak usah pedulikannya.
Tapi seorang yang agak mampu berpikir berkata, kita tidak boleh merusak rencana Mpu Badatu dalam keseluruhan. Kawan-kawannya tidak menjawab, tetapi sebagai pribadi, mereka sulit untuk mengendalikan diri. Anak muda yang merasa dirinya mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya dan mendapat kepercayaan tertinggi dari Empu Purung di antara kawan-kawannya, justru merasa tangannya sudah mulai gatal. Dengan nada tinggi, ia berkata kepada kawannya, apa salahnya jika terjadi sentuhan antara pribadi? Persoalannya adalah persoalan seorang dengan seorang prajurit Singosari. Tentu menyangka bahwa persoalannya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan-persoalan lain kecuali sekedar perkelahian. Tapi Empu Purung akan marah jika terjadi sesuatu di luar rencananya. Kalau masalahnya adalah masalah pribadi, ia tidak akan berbuat apapun. Kawan-kawannya tidak dapat mencegahnya. Anak muda itu ingin sekali berkelahi dengan prajurit Singosari dalam soal pribadi. Besok aku akan pergi ke pasar di seberang lembah dekat barak itu, berkata anak muda itu. Untuk apa? Bertanya kawannya. Lihat sajalah, aku akan berkelahi dengan prajurit Singosari. Tapi masalahnya adalah masalah pribadi. Aku akan membuat persoalan apapun sehingga melibatkan aku dalam perkelahian itu. Aku akan menjajaki sampai berapa jauh kemampuan prajurit-prajurit Singosari. Kawan-kawannya menjadi ragu-ragu, tapi sebagian dari mereka justru ingin melihat apakah yang terjadi dengan perkelahian itu. Bagaimana jika prajurit-prajurit yang lain dan mereka beramai-ramai memukulimu? Biar saja, itu akan menjadi alasan kita untuk menyerang mereka. Di luar persoalan yang dicemaskan oleh Empu Purung dan Mpu Badatu, pemimpin prajurit Singosari akan mengira bahwa yang terjadi adalah benturan pribadi-pribadi, tidak menyangkut masalah pemerintahan. Kawan-kawannya mengangguk-angguk, bahkan mereka seakan-akan tidak sabar lagi menunggu sampai esok hari. Seperti yang dikatakan, maka di keesokan harinya anak muda itu benar-benar pergi ke pasar. Beberapa orang kawannya yang ingin melihat peristiwa itu pun pergi juga, meskipun terpisah-pisah. Dengan tidak menduga sama sekali, maka beberapa orang prajurit Singosari pun pergi juga ke pasar. Mereka memerlukan bahan makan dan kebutuhan mereka sehari-hari. Dan adalah kebetulan sekali bahwa di antara mereka terdapat Mahisa Bungalan yang berpakaian seperti prajurit Singosari. Seperti biasanya, prajurit-prajurit itu membeli bahan-bahan dan keperluan yang lain. Selanjutnya, seperti biasa, mereka kadang-kadang melepaskan haus di sebuah warung kecil di pinggir pasar itu. Di tempat itulah anak muda, murid Empu Purung itu sudah menunggu untuk menimbulkan persoalan pribadi. Yang duduk di paling dekat dengan anak muda itu adalah Mahisa Bungalan, yang sama sekali tidak berprasangka. Minum dan makan di warung kecil di pinggir di sebuah pedukuhan kecil mempunyai kenikmatan tersendiri. Kenikmatan yang tidak dapat ditemui jika mereka berada di sebuah warung yang besar di kota raja. Itulah sebabnya prajurit-prajurit itu seakan-akan tidak melewatkan waktunya untuk singgah barang sebentar, duduk sambil menghirup minuman hangat di mangkuk. Namun dalam pada itu, selagi Mahisa Bungalan mengangkat mangkuknya yang berisi minuman panas, tiba-tiba saja si kurang yang duduk di sebelahnya telah menyentuh tangannya. Demikian tiba-tiba dan kerasnya sehingga minuman panas itu tumpah di pakaian Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan terkejut, dengan serta-merta ia melompat berdiri sambil mengibaskan pakaiannya yang basah. Orang yang duduk di sampingnya memandanginya dengan wajah tegang. Tiba-tiba saja justru orang itu berkata, "Kau terlalu banyak tingkah. Untunglah bahwa pakaianmu sendiri yang basah oleh minuman panas itu." Mahisa Bungalan mengirutkan keningnya.
Ia sama sekali tidak menyangka bahwa anak muda yang duduk di sampingnya itu justru marah kepadanya. Tapi Maesa Bungalan tidak ingin terjadi perselisihan, sehingga karena itu maka ia pun menyaut, "Maaf Kisanak, aku tidak sengaja. Dan bukankah kau tidak terpercik oleh air panas dalam mangkok itu? Sekarang tidak, tapi nanti kau akan menumpahkan lagi. Dan kau tentu akan membasahi pakaianku." "Tentu tidak Kisanak. Betapa bodohnya seseorang. Ia tidak akan melakukan kesalahan serupa dalam waktu yang terlalu pendek." "Persetan," bentak anak muda itu. "Jika kau akan minum lagi, menyingkirlah. Jangan dekat-dekat aku." Bentaannya itu membuat dada Maesa Bungalan berdebar-debar. Tapi ketajaman tangkapan perasaannya membuat seakan-akan melihat sesuatu yang lain dari sikap kasar itu. Namun justru karena itulah maka Maesa Bungalan yang muda itu berusaha untuk menahan hati dan berkata, "Baiklah, aku akan duduk di ujung yang lain." Kawan-kawannya, para prajurit Singosari tidak mengerti akan sikap itu. Hampir saja mereka melompat menerkam anak muda yang sombong dan teksuro itu. Namun sikap Maesa Bungalan itu telah mencegahnya, karena mereka pun mengetahui siapakah Maesa Bungalan itu. Sikap itu tentu bukannya karena Maesa Bungalan ketakutan, tapi tentu ada sebab yang lain. Ternyata sikap Maesa Bungalan itu membuat anak muda yang memancing kemarahannya itu menjadi kecewa dan bahkan marah. Dengan wajah yang tegang ia berkata, "Kau jangan mencoba menghinaku. Kau mencoba menumpahkan minumanmu ke pakaianku, kemudian begitu saja pergi tanpa minta maaf padaku." Maesa Bungalan mengerutkan keningnya, namun ia masih mencoba menyabarkan diri. "Baiklah Kisanak, akulah yang minta maaf." Sikap itu sama sekali tidak diduga oleh anak muda murid Empu Purung itu, sehingga karena itu justru ia terbungkam beberapa saat. Sementara Maesa Bungalan telah bergeser sambil membawa mangkoknya. "Gila," geram anak muda itu. Ternyata usahanya mancing kemarahan prajurit Singosari itu tidak berhasil. Namun dengan demikian ia menyangka bahwa prajurit Singosari itu secara pribadi takut kepadanya. Itulah sebabnya maka keinginannya untuk berkelahi justru menjadi semakin besar. "Aku harus membuatnya marah dan memancing perkelahian," desisnya di dalam hati. Ternyata anak muda itu adalah anak muda yang kasar. Ia tidak sempat memikirkan cara yang lebih baik. Dengan serta-merta demikian Maesa Bungalan duduk di tempat yang baru. Anak muda itu langsung menyiramkan minuman di mangkuknya sendiri ke arah Maesa Bungalan. "Kau memuakkan sekali," geram anak muda itu. Maesa Bungalan benar-benar terkejut mendapat perlakuan itu. Karena itu maka tiba-tiba saja ia menggertakkan giginya sambil tegak berdiri. Namun sekali lagi ia menyadari bahwa tingkah laku anak muda yang tidak sewajarnya itu harus mendapat penilaian tersendiri. Karena itulah maka ketiga kawan-kawan Maesa Bungalan hampir saja melangkah ke arah anak muda itu. Maesa Bungalan berkata, "Persoalan ini adalah persoalanku, persoalan pribadi." Anak muda itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menjadi semakin kasar. "Anak gila, kehadiranmu di warung ini sudah sangat memuakkan. Sekarang sikapmu menambah kebencianku kepadamu, meskipun aku belum mengenalmu." Maesa Bungalan menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa anak muda itu sengaja memancing perkelahian, tapi ia masih belum tahu pasti apakah sebabnya. "Kisanak," berkata Maesa Bungalan, "kenapa kau tiba-tiba saja marah? Kita berada di tempat yang terbuka bagi siapapun, termasuk aku. Tapi kau teramat sombong. Kau sangka bahwa kau laki-laki seorang di seluruh Singosari." "Aku tidak mengerti," desis Maesa Bungalan. Sikap Maesa Bungalan menambah kemarahan orang itu.
Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa prajurit Singosari itu tidak segera berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan benturan kekuatan. Tapi ia tidak berhenti berusaha, bahkan kata-katanya menjadi semakin kasar. "Pengecut, apakah kau bukan laki-laki?" Tanyaan itu benar-benar telah menyinggung perasaan kawan Maesa Bungalan, yang tidak dapat menahan hati lagi, telah bersiap untuk berbuat sesuatu. Tapi Maesa Bungalan menggamitnya dan berkata, "Itu adalah persoalanku." Prajurit itu termangu-mangu. Ia kenal siapakah Maesa Bungalan, namun karena itu pula lah ia kemudian menyadari bahwa Maesa Bungalan hatinya sudah mengendap. Meskipun ia masih cukup muda untuk berbuat sekasar anak muda yang tidak tahu diri itu. "Kisana," berkata Maesa Bungalan, "ternyata sikapmu sudah berlebih-lebihan. Tapi aku tahu bahwa kau bukannya orang yang berbuat kasar kepada setiap orang, tapi kau justru berbuat demikian hanya kepadaku." Anak muda itu terkejut mendengar kata-kata Maesa Bungalan. Rasa-rasanya dadanya tidak tahan lagi melihat sikap anak muda yang nampaknya tenang sekali itu. "Kisana," Maesa Bungalan meneruskan, "ada semacam kesengajaan yang kau lakukan terhadapku untuk menimbulkan perselisihan. Kenapa kau mempergunakan cara yang kasar dan tidak terhormat? Jika kau berbisik di telingaku, mengatakan bahwa kau menantangku berkelahi, aku akan melayanimu. Tapi kau lebih senang mempergunakan cara seorang berandal yang liar dan buas. Justru anak muda itulah yang kemudian tidak dapat menahan diri. Tangannya segera menyambar kendi berisi air. Hampir saja kendi itu dilemparkannya ke arah Maesa Bungalan. Tapi Maesa Bungalan mendahuluinya. "Jangan kau lemparkan kendi itu. Aku sudah memutuskan untuk berkelahi. Tetapi tidak di sini." "Persetan," geram anak muda itu. Maesa Bungalan berpaling kepada pemilik warung yang berdiri dengan gemetar. Tidak sepatah kata pun yang dapat diucapkannya. "Kisana," berkata Maesa Bungalan pada pemilik warung itu, "aku tidak akan berbuat sesuatu dalam warungmu ini. Aku akan keluar dan melayani anak yang ingin berkelahi tanpa sebab itu di luar." Dengan tenang Maesa Bungalan pun kemudian melangkah keluar dan berdiri tegak di muka warung itu. Beberapa orang yang berada di tempat itu dengan berdebar-debar berusaha untuk menjauh. Mereka tidak mau terlibat dalam kesulitan. Anak muda murid Empu Purung itu pun dengan wajah yang tegang melangkah keluar. Ia sudah berpesan kepada kawan-kawannya agar mereka tidak ikut berbuat sesuatu. Jika ia menang akan perkelahian itu dan prajurit-prajurit Singosari kemudian mengeroyoknya. Ia pun minta agar kawan-kawannya jangan membantunya. Itu akan menjadi sebab jika pada suatu saat anak muda di alas pandan ini datang menyerang bara itu, berkata anak muda itu kepada kawan-kawannya. Sejenak anak muda itu berdiri dengan bertolak pinggang di hadapan Maesa Bungalan. Dengan garangnya ia berkata, "Jika kau berjongkok dan minta maaf kepadaku, aku tidak akan berbuat apapun." Maesa Bungalan sadar sepenuhnya akan persoalan yang dihadapinya. Tapi bagaimanapun juga, kemudaannya masih juga sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambilnya. "Kisana," berkata Maesa Bungalan, "baiklah kau berterus terang. Kenapa kau menghendaki perselisihan ini? Agaknya aku lebih senang mendengar alasanmu yang sebenarnya daripada sekedar sebab yang dicari-cari seperti ini." Anak muda itu menjadi semakin tegang. Namun kemudian ia membentak, "Kau memuakkan sekali. Hanya itu? Atau barangkali kau mempunyai sebab lain yang memaksamu berbuat demikian?" Orang itu menggeram, "Hanya itu." Maesa Bungalan lah yang kemudian menggertakkan giginya katanya, "Aku tahu
Kau ingin tahu dan menjajaki apakah secara pribadi prajurit Singosari mempunyai kemampuan berkelahi? Baiklah, apapun alasanmu, tapi aku yakin bahwa itulah tujuanmu dan aku tidak berkeberatan melayanimu. Kau akan melihat imbangan kekuatan antara kita. Ya, teriak anak muda itu. Aku memang ingin melihat apakah kau mampu melawan aku. Maesa Bungalan justru tersenyum sambil berkata, kita akan mulai, biarlah kawan-kawanku menjadi saksi. Apakah aku dapat mengimbangi kemampuanmu? Jika tidak, maka kawan-kawanku tidak akan ikut terlibat dalam perkelahian ini. Persetan, bersiaplah. Anak muda itu menggerakkan giginya. Maesa Bungalan pun segera mempersiapkan diri. Anak muda yang berdiri di hadapannya sudah siap untuk menyerang. Dengan penuh perhitungan, Maesa Bungalan mencoba menilai lawannya. Bagaimanapun juga, ia tidak mau terperosok ke dalam kelengahan yang dapat membuatnya menyesal. Karena menurut pertimbangannya, dimanapun juga terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Apakah ia menggunakan dengan baik atau sebaliknya? Sejenak keduanya berdiri saling berhadapan. Beberapa orang prajurit yang datang bersama Maesa Bungalan berdiri beberapa langkah daripadanya untuk menyaksikan perkelahian itu. Sementara beberapa orang yang lain berdiri agak jauh daripadanya. Beberapa orang anak muda murid Empu Purung yang lain pun memperhatikan peristiwa itu. Dari jarak yang agak jauh, mereka mendapat pesan untuk membiarkan saja apa yang akan terjadi. Kecuali jika para prajurit itu hendak membunuh anak muda yang dengan sengaja ingin menjajaki kemampuan prajurit-prajurit Singosari itu. Jika mereka sekedar mukuli aku, meskipun bersama-sama, biarkan sajalah, itu akan dapat dijadikan alasan. Kawan-kawanku datang ke barak membela aku. Tapi jika mereka akan membunuhku, terserah kepada kalian, berkata murid Empu Purung yang ingin menjajaki kemampuan prajurit Singosari itu.